Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Desa Tanpa Jiwa. Cerita ini ditulis oleh Kilvi12. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Tanpa Jiwa. Motor skuter matic berwarna biru menderu di gang sempit. Kemeja flanel rapi, celana jeans dan sepatu putih tampak menyalakan motor itu. Rendra namanya. Tahun ketiganya ia bekerja di sebuah perusahaan startup kecil di ibu kota. Matanya masih redup. Sesekali ia menguap, raganya masih belum seutuhnya kembali. Semangat hari Jumat nih, besok libur. Tak lama ia mengendarai motornya dan berangkat ke kantor. Sepanjang jalan ia melihat papan iklan di pinggir jalan mempromosikan tiket murah ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Lampu merah menandakan berhenti menyala tepat di depan matanya. Papan iklan yang sangat besar persis di seberang jalan bertuliskan, "Jangan tunggu stres buat liburan. Segera rencanakan liburanmu." Meski sekilas kalimat itu terus terulang di benak Rendra, sembari menarik tuas gas motornya, ia pun melesat. "Pagi Pram, tumben banget lu datang pagi. Ada angin apa?" "Iya nih Indra, jam 8 nanti gue ada meeting mendadak sama direksi. Jadi gue mesti nyiapin materi dulu." "Gak kelar-kelar tuh proyek lu, udah hampir 3 bulan loh." "Iya nih, lama-lama mati berdiri nih gue." Pram meneruskan disambung dengan tawa mereka berdua. Suasana kantor Rendra perlahan semakin penuh. Komputer sudah sedari tadi ia nyalakan. Bunyi keyboard saling bersautan memenuhi ruangan kantor diiringi suara telepon yang berdering sana sini. Sesekali Rendra beranjak dari tempat duduknya, membawa berkas ke koleganya, dan tak jarang terjadi diskusi singkat. "Pram, nanti makan siang di warung Bu Titin yuk." "Boleh, lagi bokeh juga nih gue. Habis beliin Ara hadiah ulang tahun." "Lah, emang lu beliin apaan? Lu kan Sultan." "Beli iPhone baru buat Ara, dia butuh banget buat jualan online-nya." "Buset, kalau Sultan mau beda ya. Hadiahnya hedon banget." "Yaudah, nanti gue tunggu di lobi kantor ya. Jam 12 jangan lupa." Rendra meninggalkan Pram yang masih terpaku di kursi kantornya sambil memakan cemilannya. Ia makan diam-diam. Derap langkah Rendra memenuhi lorong yang berujung ke sebuah ruangan berpintu kuning dan mengetuk 3 kali. Rendra mengetuk. "Masuk." Suara sayap terdengar dari dalam ruangan. "Siang Bu, ada yang bisa saya bantu Bu?" "Ya Indra, minggu depan kan investor kita mau datang. Tolong buatin presentasi ya untuk proyek kita di tahun depan. Nanti materinya saya kirim ke email kamu." Tutur Bu Terry sambil sibuk mengetik. Baik Bu, tapi kerjaan saya yang lain gimana Bu?" "Kamu itu masih muda banget Dra, ya pintar-pintarlah mengatur waktu buat kerja." "Kalau gini sih gue bisa sama kayak si Pram, mati berdiri lama-lama." "Baik Bu, akan saya upayakan." "Makasih Indra." Suara lift berdenting. Lampu di atas pintu lift menyala pada huruf G. Ada sosok tinggi gemuk keluar dari kumpulan orang yang keluar dari lift itu. Sosok itu Pram, jalan sambil menatap dan mengutak-atik telepon genggamnya. Mata Pram terus mondar-mandir mencari Rendra yang kemudian ia temukan di luar pintu kaca lobi kantornya, menunggu sambil sesekali menghisap rokoknya.
Makan apaan kita hari ini, bro? Tahu tek, enak kali ya? Gue udah lama banget pengen makan tahu tek. Jadi kangen ke Malang gue. Cie, kangen bokap nih kayaknya. Udah baikan belum lu sama bokap? Iya, bokap ngomel mulu tiap kali gue bangun siang. Gue kan bukan tentara kayak dia. Ya wajar dong gue tiap weekend tuh bangun siang biar waktu istirahat gue tuh panjang. Lu syukuri aja, Ndra, masih punya bokap walaupun bawel. Lah gue, bokap gue udah gak ada. Pram mencoba melahap sesendok penuh nasi dan potongan ayam yang besar. Kantin itu sekejap penuh dengan karyawan-karyawan yang ingin makan siang. Bermacam-macam ID card bergelantungan di leher mereka. Padahal Rendra baru memulai makan, tapi Pram sudah menyelesaikan makanannya. Rendra yang sudah paham tidak lagi terlihat keheranan. Es pisang hijau enak kali ya? Lu mau nggak? Kagak, gue air mineral aja, Pram. Nih sekalian duitnya biar nggak kelupaan bayar. Rendra merogoh saku bajunya dan menarik uang pecahan 10.000. Pram datang dengan botol air mineral yang berembun di sekeliling botolnya dan menaruh tepat di depan Rendra yang masih melahap makanannya. Lu nyadar gak sih, Pram? Belakangan ini kok gue perhatiin jalan dari rumah gue ke kantor kayak banyak banget iklan promo tiket liburan ya. Lu merhatiin gak sih, Pram? Ya kan emang lagi musim liburan, bro. Bulan depan kan tahun ajaran baru. Jadi anak sekolah banyak yang mulai libur. Walah iya ya. Baru ngeh gue, pantesan rame banget papan iklannya. Apa ini pertanda kita juga harus liburan ya? Tidak semudah itu, brother. Gue lagi banyak proyek kantor nih. Lagian juga tadi lo dari ruangan Bu Teri kan pasti dikasih tugas tambahan sama doi. Iya nih, padahal kerjaan gue yang lain belum kelar. Udah ditambah lagi aja. Kapan gue bisa santai? Pengen gak liburan sekali-kali yang gak mainstream. Mereka masih sibuk berdiskusi soal liburan sebelum menyalakan rokok masing-masing. Terlihat mereka sangat asik membahas liburan yang sejak dari awal bekerja jarang mereka dapatkan. Kalau kita ambil cuti gimana, Pram? Ya sehari atau 2 hari gitu kita ambil pas hari Kamis dan Jumat, jadi liburan kita panjang. Rendra menawari sambil beranjak dari tempat duduk mereka dan keluar dari kantin menuju kembali ke kantor. Pram mengeluarkan ponselnya lagi sambil berkata, bisa aja sih. Tapi masa pas masih banyak kerjaan gini, yang ada nanti liburan masih tetap kerja, jadi nggak berasa liburannya, bro. Mengangguk tipis seolah mengiyakan, Rendra membalas, bener juga sih. Aduh, derita budak korporat gini banget ya. Pintu lift kembali terbuka tepat di lantai 15 gedung itu. Setibanya di ruang kantor mereka berpisah. Pram terlihat ke pantry untuk membuat kopi, sedangkan Rendra langsung kembali ke meja kerjanya yang sudah banyak berkas-berkas file tertumpuk di depan layar komputernya. Lalu datang seseorang bertubuh langsing berambut panjang. Ujungnya menyentuh punggung perempuan itu sambil berjalan mendekati Rendra dan berkata, "Ndra, gue minta tolong ya buatin forecast untuk target market kita di bulan depan. Bikin dulu aja kerangkanya, nanti gue cek lagi jam 3 ya. Thank you, Ndra." Perempuan itu langsung berpaling dan meninggalkan Rendra yang tidak berkutik dan hanya bisa berkata, "Siap, Mbak Tia." Mentang-mentang project manager seenaknya aja ngelibahin kerjaan ke bawahannya. Atasan macam apa itu? Rendra membatin kesal. Waktu berlalu beriringan dengan rasa kesal Rendra. Jarum panjang pada jam dinding kantor semakin deras bergeser dari angka satu ke angka lainnya. Suasana kantor Rendra semakin riuh dan wajah orang yang ada di dalamnya semakin kusut seiring berjalannya waktu yang semakin sore. Tak terasa jam sudah menunjukkan pas jam 5 sore, menandakan waktu jam pulang kantor tiba. Pram, Rendra dan para koleganya yang lain tampak membereskan file yang tertumpuk di meja masing-masing. Pram yang duduk di sebelah Rendra nyeletuk berkata, "Ndra, ngopi yuk di coffee shop sebelah sambil nunggu macet berkurang." "Gak deh bro, gue mau ngerjain tugas dari Bu Teri biar gak kewalahan gue ngerjainnya minggu depan." "Ya elah, besok Sabtu, Ndra, masa mau kerja lagi di rumah?
Kerjaan gue lumayan krusial. Gue disuruh buat presentasinya Bu Terry untuk dipresentasikan ke investor kita. Kalau kerjaan gue nggak benar, gue yang digantung bukan lu. Rendra dari tadi memasukkan materi dari Bu Terry dan laptop ke dalam tasnya. Dan tasnya sekarang berubah menjadi seperti gundukan batu yang luar biasa besar. Ya udah deh bro, good luck ya. Biar cepet kerjaan kelar. Palingan gue suruh Ara aja samperin gue ke coffee shop. See you Senin ya. Pram menjawab sambil mereka berdua berlalu dari meja masing-masing dan menuju ke lift yang sudah dipenuhi oleh orang-orang yang juga ingin turun. Pram duduk di bangku luar yang disiapkan oleh coffee shop dengan segelas kopi latte dingin yang baru diantarkan oleh pramusaji coffee shop itu. Sambil sesekali Pram terlihat menelpon seseorang yang ternyata adalah Zahra Sahria atau biasa dipanggil Ara, kekasihnya yang sudah ia pacari sejak 3 tahun yang lalu. Sambil menunggu Ara, Pram menyeruput kopi latte dinginnya sambil mengutak-atik ponselnya. Rambut Pram masih rapi dan klimis tertata rapi dan disisir ke belakang. Tak lama akhirnya Ara pun datang. Perawakannya tinggi untuk seorang perempuan, stylish dan terawat. Rambut panjang menjuntai sampai ke punggung. Hai sayang, udah lama nunggu? Enggak, baru 15 menit aku nunggu. Pram mempersilahkan Ara duduk. Kampus Zahra memang tidak terlalu jauh dari kantor Pram bekerja. Sekitar 5 km kira-kira jaraknya. Yang, liburan yuk. Mumet nih pengen refreshing. Kok bisa samaan kayak si Rendra? Dia juga tadi siang ngajakin aku liburan. Lo emang iya? Nah berarti semesta memang mendukung aku buat liburan nih kayaknya. 2 orang udah setuju buat liburan, tinggal kamu nih yang mesti aku rayu. Bukannya nggak mau yang, kerjaanku masih banyak dan numpuk. Nanti deh ya, kalau kerjaanku udah selesai baru deh kita bisa buat rencana liburan, oke? Ya udah deh, janji ya. Aku sekalian deh nyari-nyari tempat buat liburan yang bagus, biar nanti kalau kamu free gak repot-repot lagi nyari. Yang, tau gak sih, hari ini aku kena tipu sama orderan fiktif. Ada 7 akun yang buat orderan palsu. Hari gini masih ada aja orang yang nipu buat dapetin barang gratisan. Hah? Seriusan? Rugi berapa tuh kamu? Ara menjelaskan menggebu-gebu sambil menunjukkan bukti transaksi di aplikasi toko online-nya. 1.600.000 ya. Masing-masing item harganya 230. Bajunya udah nyampe semua ke pelanggan, tapi dananya belum masuk ke rekening toko online-ku karena mereka klaim barang yang dikirim tidak sesuai pesanan padahal udah benar. Wah ini gak benar, masa akun pembelinya beda-beda tapi foto bukti klaimnya sama semua? Ini sih fix penipuan. Orangnya satu tapi akunnya banyak. Kamu mesti hati-hati lain kali. Kamu coba buat laporan aja ke customer service-nya dan jelasin kronologinya. Mereka lanjut ngobrol menghabiskan waktu sambil memecahkan masalah Ara sambil memesan minuman dan makanan yang dijual di coffee shop itu. Langit berubah warna dari yang kejinggaan menjadi hitam dan gelap, hanya lampu yang menerangi. Yuk pulang, udah jam 8:30 nih. Nanti mama kamu marah kalau aku sampai telat nganterin kamu ke rumah. Pram menggandeng tangan Ara yang mungil dibandingkan tangan Pram yang tebal dan berisi lemak. Ara masih sibuk membuat laporan, mengangguk dan mengikuti Pram. Mereka berlalu menuju mobil sedan Pram yang tidak jauh terparkir di depan coffee shop. Tak lama mobilnya menyatu dengan ramainya kendaraan di jalan dan hilang menjauh. Buku dari puluhan lembar berkas berserakan di bawah kasur Rendra. Laptopnya masih menyala dengan tampilan screensaver warna-warni. Cahaya matahari sudah meninggi menyinari kamar Rendra. Kasur Rendra kosong, masih berantakan tanpa Rendra. Pintu kamarnya terbuka sedikit dan terlihat dari luar ibu Rendra yang sibuk memijat leher Rendra. Ia tak berdaya. Dia duduk menunduk di sofa di samping ibunya, wajahnya merah merona. Matanya terpejam seolah tidak kuat menahan rasa sakit yang ia rasakan. Dra, ibu antar ke dokter ya, badan kamu panas. Semalam kamu kerja sampai jam berapa? Aku belum tidur bu. Ya udah tolong anterin aku ke dokter ya bu. Aku udah gak kuat, kepalaku kayak mau pecah.
Tanpa menjawab, Ibu Rendra mengambil jaket hitam Rendra dari lemari pakaian Rendra dan mengenakannya kepada anaknya itu. Mereka kemudian berangkat ke klinik yang tidak jauh dari rumahnya. Sesampainya mereka di klinik, Rendra langsung ditangani oleh dokter dan divonis sakit tipes dan harus dirawat jalan selama 2 minggu karena kondisi Rendra yang cukup parah. Dra, kamu istirahat dulu, hari ini kerjanya ditinggal sementara ya. Yang penting kamu tidur dulu, ibu buatkan kamu bubur. Iya bu, makasih ya bu. Ibu Rendra sibuk meracik dan membumbui bubur buatannya untuk Rendra agar tidak terlalu hambar dimakan. Rambutnya Ikal diikat ke belakang, daster masih melekat di tubuhnya. Panci yang sedari tadi terpapar kobaran api kompor mulai mengeluarkan uap yang membumbung memenuhi dapur. Wangi bumbunya pun mulai terasa di hidung. Rendra meringkuk namun masih terjaga berusaha untuk terlelap. Berulang kali dia membalikkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Terlihat dia sangat tidak nyaman dengan penyakit yang dideritanya. Sesekali dia membalas pesan dari ponselnya yang sedari tadi berdenting tak henti. Tak lama ponselnya terjatuh dari genggamannya dan dia berbisik lirih. Ampun, gue udah gak kuat. Rendra masih tergolek lemas, wajahnya merah padam. Kipas angin mungil di atas meja kerjanya sibuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Keringat mulai keluar dari kulitnya yang sawo matang. Sudah 30 menit dia masih berusaha untuk terlelap, namun panas tingginya seolah melarangnya untuk beristirahat. Dalam pikirannya terus berkecamuk untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang menggunung. Apa semua orang sukses harus begini ya? Kayak Elon Musk aja gak gini-gini amat deh. Ia menempelkan termometer digitalnya ke ketiak sambil melihat angka. Rendra berkata, buset, 39,7. Untung hari ini Sabtu jadi gue bisa istirahat. Berapa, Andra? Ternyata ibunya sudah masuk ke kamarnya sambil membawa nampan yang membawa air hangat dan bubur dengan telur rebus dan ayam suwir. Uapnya masih membumbung tinggi. 39,7 bu. Kayaknya demamku gak pernah setinggi ini deh. Ya ampun, tinggi banget Dra. Udah, kamu gak boleh kerja dulu, istirahat yang cukup biar cepet pulih. Ibu Rendra tampak sangat khawatir. Ibu segera mengambil plastik obat yang disarankan dokter untuk Rendra konsumsi. Ada 4 macam obat dengan plastik ziplocknya masing-masing. Cepat dimakan biar kamu bisa minum obat. Rendra pelan-pelan bangun dan duduk bersila di atas tempat tidurnya. Sambil meniup dan memakan buburnya, derap sepatu khas sepatu tentara makin jelas terdengar masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, saya pulang. Sapa ayah Rendra seraya duduk di sofa ruang tamu dan membuka simpul tali sepatunya. Biasanya jika ayahnya pulang pagi berarti tadi malam ayahnya dapat giliran tugas piket di kantor. Waalaikumsalam, sini ya ibu di kamar Rendra. Ayah Rendra buru-buru ke kamar anaknya itu. Sebelah sepatunya masih belum selesai ia lepaskan dari kakinya karena penasaran. Badannya tegap, kepalanya hampir menyentuh atas pintu kamar Rendra. Masya Allah, sakit apa kamu Dra? Tipes ya. Ayahnya meraba kening dan leher Rendra. Ayahnya lanjut melepaskan sepatu dan kaos kakinya dan menaruh di rak sepatu yang berada tidak jauh dari pintu depan rumahnya. Kemudian kembali ke kamar Rendra. Ayahnya adalah orang yang paling kaku, tegas dan disiplin di keluarganya. Ciri khas militer. Namun ayahnya bisa berubah menjadi lembut jika melihat anak atau istrinya sedang sakit atau dalam kesulitan. Ya wes, gak apa-apa Dra, kamu istirahat yang cukup. Emangnya kenapa kau bisa sakit separah ini? Aku belum istirahat ya dari semalam. Kata dokter makanku mungkin kurang bersih jadi kena tipes. Padahal aku cuma makan tahu tekto ya. Gak bersih dari mana? Yo, emangnya kamu bisa lihat virus atau kuman di dalam makanan yang kamu pesan di kantin kantormu? Makanya ayah lebih milih bawa bekal ke kantor. Jelas makanannya bersih yang dibuatkan ibumu. Lagian kerja kok sampai lupa waktu gitu toh? Emangnya gak bisa dikerjakan di kantor aja? Gak bisa ya, aku kemarin dikasih 2 tugas tambahan dari atasanku. Kalau aku kerjain hari Senin gak keburu aku ngerjain kerjaanku yang lainnya.
Ingat, Dra, kerja itu memang penting, apalagi kalau nanti kamu udah jadi kepala rumah tangga. Tapi ada yang lebih penting dari kerjaan. Kesehatan. Kewarasanmu. Kalau pikiranmu gak sehat, tubuhmu juga gak sehat. Rendra diam, mengangguk pelan merenungi nasihat dari ayahnya. Terbesit kalimat dari papan iklan yang ia baca di sekitar jalan. Jangan nunggu stres buat liburan. Seketika pikiran Rendra menjadi ringan. Nasihat ayahnya itu memang memadamkan sedikit kegaduhan di pikirannya. Makasih ayah buat nasihatnya. Wajahnya terlihat kagum melihat ayahnya yang tidak lama beranjak dan keluar kamarnya karena dipanggil oleh ibu untuk sarapan. Rendra masih termenung memikirkan nasihat ayahnya. Kalimat papan iklan itu semakin kuat di kepalanya. Tak lama ponsel Rendra berdering kencang, tertulis nama Bu Terry. Perasaannya tidak enak. Halo, selamat pagi Bu. Dra, saya butuh presentasinya besok ya. Investor kita minta reschedule meeting di hari Senin. Baik Bu, nanti saya kirim via email ya Bu. Saya sedang sakit, saya izin cuti seminggu untuk istirahat di rumah. Nanti kamu ajukan aja langsung ke HRD ya, Dra. Yang penting presentasinya jadi besok. Saya mau pelajari dulu materi yang kamu buat. Baik Bu, akan segera saya selesaikan. Rendra mengiyakan dan tidak lama sambungan teleponnya terputus. Perut Rendra sudah terisi dan hangat. Obatnya pun sudah menunjukkan efek samping. Matanya berat dan akhirnya dia merebahkan tubuhnya dan tertidur. Suara televisi sudah terdengar sejak tadi. Terlihat ayahnya sedang ngopi dan menonton berita pagi. Ibunya di depan berkumpul bersama tetangga yang lain mengerumuni tukang sayur keliling langganan komplek. Sinar matahari mulai menyengat kulit. Bau masakan ibu sudah menyengat dan menjalar masuk ke setiap ruangan rumah. Tapi Rendra tetap terlelap sesekali dia berpindah posisi tidur ke kanan dan ke kiri. Ponselnya menyala, terlihat 3 panggilan tak terjawab dari Pram. Rendra sengaja menghidupkan mode senyap agar ia bisa tidur dengan tenang. Tak lama terdengar suara ketukan pintu rumah memecah konsentrasi ayah Rendra yang serius menonton berita dan diiringi salam dari Pram. Assalamualaikum Om. Apa kabar? Sehat ya Om? Ternyata Pram datang bersama dengan Sarah. Mereka memang sudah sering bertamu ke rumah Rendra. Bahkan rumah Rendra menjadi tempat mereka nongkrong menghabiskan waktu. Waalaikumsalam Pram, kabar baik. Yang gak baik tuh si Rendra, dia lagi tidur di kamarnya. Bawa apa nih? Ayah Rendra menjawab sambil menerima kantung plastik berisi kopi kesukaannya yang dibawa Pram sebagai oleh-oleh. Waduh, kena tipes nih anak jangan-jangan. Gisana jengukin dulu, biar sekalian bangunin buat makan siang. Tanpa menjawab, Pram dan Sarah masuk perlahan ke kamar Rendra. Pram tidak langsung membangunkannya. Dia duduk di bangku meja kerja Rendra sembari mengecek ponselnya memastikan apakah ada pesan dari grup kantor. Sedangkan Sarah duduk di pinggir kasur Rendra mencoba membangunkan Rendra dari tidurnya dengan menepuk kakinya. Mata Rendra terbelalak, terkejut dengan kehadiran 2 sahabatnya itu. Dia bertanya, "Lu berdua kapan datangnya, kok gak ngabarin gue?" Lu cek handphone lu, pasti ada miss call dari gue 3 kali. Pram menjawab sambil mengantongi ponsel dari saku bajunya. Sambil menggalang tanda kewalahan, Rendra tidak menggubris perintah Pram barusan. Wah, gue gak kuat lagi Pram. Tadi sebelum tidur gue ditelepon Bu Terry. Dia minta tugas kemarinnya dia kasih ke gue supaya besok harus sudah selesai. Sedangkan gue baru ngerjain 30%. Aman, nanti gue bantuin. Nyokap masak apa Dra? Boleh sekalian makan ya di sini. Iya, tadi bokap lo juga nyuruh lo makan siang tuh. Gue tahu masuk apaan, ya udah makan yuk. Rendra sekejap terlihat bersemangat. Kehadiran sahabatnya itu seperti memberikan dorongan semangat. Ayah Rendra sudah duduk di ruang makan. Ibunya menyendok nasi ke piring-piring seolah tahu siapa saja yang akan makan bersama mereka. Rendra, Pram, Ara terlihat menyusul dan duduk di bangku masing-masing. Ayahnya duduk di bangku tepat di ujung meja persegi panjang itu. Ada sayur toge rebus,
Kentang balado dan ikan sambal merah tersedia di meja makan. Juga kerupuk di toples besar. Hanya Rendra yang makan dengan bubur dan lauk telur rebus dicampur kecap asin dan manis sedikit untuk memperkaya rasa buburnya agar tidak terlalu hambar. Pram dan Sarah terlihat sama sekali tidak canggung. Mereka memang sudah terlalu sering bertamu. Ayah dan ibu Rendra juga sudah menganggap mereka seperti anak sendiri. Mereka terlihat sesekali tertawa. Pram memang selalu berhasil menciptakan senda gurau. Terlihat Rendra yang paling dulu selesai makan, disusul Sarah dan Pram yang terakhir. Mereka bertiga langsung naik ke atap rumah. Atap rumah Rendra hanya digunakan untuk menjemur cucian. Atap rumahnya hanya cor semen tebal dan Rendra sengaja membangun kanopi kecil agar tidak kepanasan jika nongkrong di atas itu. 3 bangku kecil dan 1 meja kayu kecil yang terbuat dari palet kayu juga sengaja dia taruh di situ untuk tempat duduk agar lebih nyaman. Pram, gue mau resign. Pram yang sedang menengguk air putih dingin seketika tersedak. Ara tak kalah kaget, matanya melebar dan memegang pipinya dan membalas. Kenapa, Ndra? Kayaknya di antara kita yang paling rajin kerja itu lu deh. Iya. Kenapa sih, bro? Bener kata nyokap gue, kewarasan itu paling penting, Pram. Kalau gak waras kita juga yang hancur. Bener banget sih. Jadi apa hubungannya sama resign? Gue izin ke Bu Terry tapi gak digubris, kayak gak peduli gitu loh, Ra. Terus kalau resign, emang udah keterima kerja di tempat lain? Belum, ntar deh. Gue kayaknya mau liburan dulu ke tempat yang gak mainstream. Ke desa mana kayak, yang penting gue butuh udara segar. Ih, seru tuh kayaknya. Yuk yang kita juga liburan. Pram masih terlihat dibujuk Sarah. Wajahnya masih penuh ragu untuk menjawab tawaran Rendra. Dia berpikir kalau Sarah ingin liburan dia juga harus ikut. Setidaknya dia merasa ada keharusan untuk menjaga Sarah. Emang rencana lu kapan mau liburan? Pokoknya gue sembuh nanti gue langsung ajukan resign. Seminggu setelahnya gue langsung berangkat entah kemanapun itu. Seolah sudah paham Pram ingin bertanya apa, Rendra langsung buru-buru menjawab. Persetan one more notice, udah gak kuat lagi. Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Meskipun Rendra anak bungsu di keluarganya, tapi ia mewarisi sifat tegas ayahnya. Tubuh tinggi tegapnya pun persis ayahnya dengan postur 185 cm. Dan tubuh atletis dia banyak disukai oleh gadis-gadis di kantor lain yang satu gedung dengan kantornya. Gini aja Rendra, gimana kalau hari ini gue bantu lu ngerjain tugas? Nanti kalau lu udah agak enakan, giliran lu tolongin gue ngerjain tugas gue dari rumah. Kan lu izin 2 minggu tuh. Oke, deal. Kita ke Wonosobo yuk, katanya di sana pemandangannya bagus loh. Enggak deh, mainstream. Pasti banyak juga yang mau ke sana. Gue males yang rame-rame gitu. Ya terus kemana dong? Mereka langsung sibuk dengan ponsel masing-masing mencari destinasi di aplikasi booking tiket online. Pram dan Sarah terlihat menawarkan pada Rendra destinasi temuan mereka, namun Rendra masih terus menggeleng. Tiba-tiba, Sarah teringat sesuatu yang memecah kesibukan Rendra dan Pram dan berkata, Bokap gue kan 2 minggu lalu ke desa gitu, tapi gue lupa namanya apa. Buat survei kebun karet sama pohon jati di desa itu. Gue lihat foto-foto desanya tuh pemandangannya bagus banget. Di dataran tinggi gitu kata bokap gue. Sarah menunjukkan foto-foto di aplikasi pesan singkatnya. Ada beberapa foto yang menunjukkan suasana desa. Desa itu saat pagi tertutup kabut tebal di salah satu foto itu. Oh, yang di utara kota Batu itu ya? Papa kamu sempat cerita ke aku waktu itu. Wah, pas banget. Kita ke sana pasti mampir Malang dulu. Kita kulineran setengah hari di sana nanti ya. Fix kita ke sana. Rendra menjawab, wajahnya tampak sangat bersemangat. Mendengar desa itu tidak jauh dari kampung halamannya, Malang. Sembari membahas keindahan desa itu, mereka menentukan tanggal yang pas untuk pergi liburan ke sana. Mereka sibuk menentukan jadwal keberangkatan. Tak berselang lama di sela-sela diskusi mereka,
Pram membantu menyelesaikan tugas Rendra. Tanpa siapapun sadari, matahari mulai terjatuh menghilang. Pram tak berhenti memesan makanan di aplikasi ojek online, sekedar untuk cemilan pendukung diskusi mereka. Hari ini, tanggal 23 Agustus, tepat 3 minggu sejak mereka kumpul dan membicarakan rencana liburan di rumah Rendra. Kondisi Rendra sudah pulih. Hari Senin lalu, ia sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya ke HRD, dan seperti dugaan Pram sebelumnya, Rendra diperbolehkan berhenti sebulan setelah permohonan pengunduran diri diajukan atau bahasa teknisnya one month notice. Namun Rendra tidak peduli akan syarat itu, karena besok adalah hari Sabtu, hari di mana mereka berangkat ke desa Mulopati. Rendra sudah siap berangkat, pikirannya terus mengawang-awang di balik layar komputer, membayangkan perjalanan mereka menuju Malang sebelum ke desa Mulopati. Bahkan dia sudah membayangkan berwisata kuliner di alun-alun kota Malang. Dari semalam dia sibuk mengemas pakaiannya ke dalam tas gunung yang besar. Kondisi tas itu tidak lagi prima, sudah pudar dan kotor bekas pemakaian. Rendra sedari awal masuk kuliah memang aktif mengikuti kegiatan pencinta alam di kampusnya. Tak heran tas itu sedari awal cerita terlihat disimpan di salah satu sudut kamarnya, berwarna biru gelap tergantung. Mereka bertiga sepakat untuk berangkat menggunakan kereta tujuan stasiun Senen, stasiun Malang Kota Baru. Rendra tidak seperti biasanya, meskipun ini hari terakhirnya di kantor, justru semangat kerjanya berkobar-kobar. Tak sabar menunggu esok tiba. Come on, Dra, besok berpetualang. Sabtu telah tiba, hari yang paling ditunggu-tunggu Rendra. Dialah yang paling menggebu-gebu di antara mereka bertiga. Setidaknya ada 3 kelompok barang penting yang selalu dia kemas kemanapun dia berpergian jauh dan cukup lama. Pakaian, survival kit, dan obat-obatan. Dia pelan-pelan menyusun mulai dari yang terbawah. Semua pakaian yang lumayan banyak dia taruh di dasar sampai 2/3 isi tasnya. Mengingat mereka berlibur selama 2 minggu, kemudian di bagian 1/3 sisanya dia susun survival kit seperti powerbank, baterai cadangan, perban, tali parakut, senter, botol minum, kompas. Sengaja ia taruh di saku tasnya yang mudah dijangkau jika sewaktu-waktu diperlukan mendadak. Dan terakhir di bagian teratas adalah kotak P3K yang diisi juga dengan obat-obatannya yang lain. Tasnya yang besar sekarang sudah terisi penuh, terlihat solid dan berat. Ibu Rendra sibuk membuatkan sarapan dan bekal untuk perjalanan Rendra nanti. Dra, kamu kereta jam berapa? Tanya ibu sembari sesekali menyedok nasi dan menaruh lauk ke dalam kotak makan yang lumayan muat banyak persediaan makanan. Jam 5:30, Bu. Sengaja pesan tiket yang jam segitu biar nyampe Malang pagi banget, Bu. Jangan lupa kalau sempat kunjung eyangmu di Malang. Iya, Bu, paling dari sana aja ya, biar nggak buru-buru. Rendra meraih ponselnya yang sedang di-charge di atas meja kerjanya, mencoba untuk menghubungi Pram melalui video call. Bunyi panggilan memenuhi kamarnya. Tak lama teleponnya tersambung dan wajah Pram terlihat di layar ponsel Rendra. Tenang, Dra, gue banyak bawa makanan nih. Aman, kita di jalan gak bakal kelaparan. Itu lo doang pasti yang bakal ngabisin semua. Lihat aja nanti. Ara gimana? Udah lo telepon belum? Aman, tadi sih gue telepon, dia bilang lagi packing. Ya udah, kita mau ketemu di rumah gue atau langsung ketemu aja di stasiun Senen? Langsung aja di Senen lah. Gue jemput Ara dulu soalnya. Oke, jam 3:30 gue jalan ya dari rumah. Lu sama Ara jangan telat. Lebih baik datang awal daripada telat. Rendra mengingatkan dan disaut dengan Pram yang mengangkat jempolnya mengisyaratkan setuju. Rendra pun mematikan sambungan video call-nya dan segera bergegas mandi. Rendra tampak berdiri menjulang di depan pintu keberangkatan stasiun Senen menunggu kedatangan Pram dan Sahara. Dari belakang kepalanya tidak terlihat tertutup tas merahnya yang besar. Orang yang lalu lalang di dekatnya terlihat kerdil.
Rendra mengenakan kaos putih polos yang dibalut jaket bomber hijau khas militer pemberian ayahnya dan celana kargo pendek dengan warna yang senada. Penampilannya membuat siapapun akan mengira dia adalah anggota TNI muda. Rendra melambai memberikan sinyal kepada Pram dan Sahara yang terlihat baru turun dari mobil sewa dari aplikasi ojek online. Berselang hanya beberapa detik, Pram dan Sahara buru-buru menghampiri Rendra yang sedari tadi sudah menunggu. Akhirnya berangkat juga kita, Ndra. Gila, sejak awal kerja di kantor itu kita nggak pernah ambil cuti liburan ya. Gue sih nggak relate ya sama kalian. Gue sering diajakin bokap jalan-jalan sih. Ya beda lu mah. Udah sultan dari lahir, beda lah sama kita yang jelata. Keluarga Sahara memang dari orang yang beradab, bahkan dari kakeknya sudah hidup berkecukupan. Pakaiannya dia kenakan juga simpel namun terlihat mewah dan mahal, khas orang yang berduit. Iya kagak gitu juga kali Indra, bercanda gue. Yuk print tiket dulu. Rendra pun mengajak sahabatnya itu masuk dan check-in ke tempat penukaran tiket. Riuh kerumunan manusia terus menggema sepanjang lorong stasiun Pasar Senen. Banyak orang yang terlihat ingin berangkat dan tidak jarang yang menjemput sanak saudaranya yang baru tiba di stasiun Pasar Senen. Mereka bertiga tampak ngobrol dan sesekali bercanda. Pram tidak pernah berhenti ngemil. Jarinya pantang bersih dari cemilan snack yang dia sudah siapkan di dalam tasnya. Suara wanita yang mengisi pengumuman kedatangan dan keberangkatan kereta dari pengeras suara tiba di stasiun terus berkumandang dan tiba giliran. Perhatian, kereta Marta Maja tujuan stasiun Pasar Senen Malang akan segera tiba. Mohon persiapkan diri Anda untuk menaiki gerbong masing-masing. Mohon dahulukan penumpang yang keluar terlebih dahulu sebelum masuk ke gerbong yang Anda akan tumpangi. Sekian dan terima kasih. Udah mau datang tuh keretanya, siap-siap dulu yuk. Pram dan Sahara menjawab dengan langsung membereskan dan memastikan barang bawaan mereka tidak tertinggal di stasiun. Kereta bertuliskan KA Matarmaja yang membawa 12 deret gerbong bergerak perlahan dan berhenti secara berkala. Mereka bertiga tepat berdiri di gerbong 7 dan menunggu penumpang yang ada di dalam untuk keluar dari gerbong. Nomor kursi Rendra 4A, Pram di B dan Sahara di C. Tiba-tiba Sahara berseru sambil memohon, "Gue di dekat jendela dong, Dra." "Ya udah, gue di C aja biar gampang ke toilet nanti." Pram hanya diam sambil mengangkat tasnya ke atas tempat khusus penyimpanan barang bawaan penumpang. Berselang 15 menit, kereta mereka pun bertolak menjauh dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Malang. Selain suara obrolan penumpang di dalam gerbong, gerbong itu juga dipenuhi suara hentakan roda kereta dengan bantalan rel kereta, seolah ikut ngobrol dengan siapapun yang ngobrol di dalamnya. Jam digital di pergelangan Rendra sudah menunjukkan pukul 18:11. Sinar matahari mulai padam. Sengatanya pun sudah mulai melemah, hanya tersisa guratan lembayung di ujung pandang siapapun yang menatap. Sahara asik merekam pemandangan ibu kota yang langka itu. Sudah sedari awal dia siaga membuat konten untuk dipamerkan di jejaring sosial medianya. Pram terlihat sudah berhenti mengunyah sambil menjilati jari telunjuk dan jempolnya yang kotor dengan bumbu kudapannya. Rendra berkata sambil menegur, "Udah Pram, jangan nyemil mulu, ntar jadi pengen boker lu. Lu kan gak bisa boker di toilet umum." Iya Ndra, ini juga udah kenyang gue. Pram menoleh kanan dan kiri mencari tempat sampah yang dia tidak bisa temukan dan berakhir menaruh sampah plastik kemasan cemilannya ke dalam kantung samping tasnya. Kereta tetap melaju membelah gelap malam. Sesekali terlihat dari jendela rumah warga yang tidak jauh dari rel kereta. Beberapa kali kereta yang mereka tumpangi melintasi perlintasan kereta, terlihat juga kendaraan bermotor dari berbagai jenis dan merek menunggu kereta mereka melintas. Tangan Rendra merogoh dan mengambil bekal yang telah disiapkan ibunya tadi pagi. Makanan itu pun terlihat sudah tidak lagi hangat, tapi masih menggugah selera makan Rendra yang sudah kelaparan sedari tadi.
Sendok plastik sekali pakai sudah ada di dalam kotak makan itu untuk membantu Rendra makan. Kehangatan seorang ibu memang tiada tara. Ungkapannya tak terbantahkan. Mata Pram ikut melirik Rendra dan makanan yang dimakan. Seperti burung pemakan bangkai berpatroli menginginkan makanan. Pram seperti ingin ikut makan juga latah, tapi sekejap dia ingat akan ketakutan. Mulas mendadak yang bisa kapan saja menyerang perutnya yang buncit. Rendra sudah selesai melahap makanannya sambil meneguk air putih dalam botol yang juga telah disiapkan oleh ibunya. Tak lama setelah itu Pram tampak mulai gelisah dan berkata, Dra, gue mules nih, gue mesti ngapain? Ya siapa suruh cemilan lu makan semua, jadinya repot sendiri kan lu. Dra, gue butuh bantuan please. Itu tahayul yang dia percaya untuk meredakan perasaan mulasnya. Mana ada batu di sini, Pram? Aneh-aneh aja lu ah. Nih, pegang aja powerbank aku. Sahara sigap menawarkan powerbank hitamnya yang berbentuk bulat sempurna menyerupai batu sungguhan. Duh, nggak tahan. Kalau nggak tahan, mending bela-belain lah boker di toilet daripada lu gak tenang. Perjalanan kita masih jauh loh. Rendra memberi solusi yang tidak bisa Pram terima. Pram memang hanya bisa buang air besar di tempat tertentu, di rumah atau di rumah neneknya. Pelan tapi pasti kegelisahan Pram berangsur mereda. Obat mulas gue emang cuma megang batu, Dra. Pram menjelaskan tanpa ditanya. Disambut wajah Rendra yang heran dengan korelasi antara mulas dan memegang batu. Tak terasa kereta sudah berhenti untuk transit dan mengangkut penumpang di stasiun Pemalang. Mereka sudah tepat di pertengahan perjalanan mereka. Pram sudah lama nyenyak tidur bersandar di pundak Sahara. Sesekali Sahara yang masih memainkan ponselnya mengelus kepala Pram. Rendra juga sudah pulas tidur sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Suhu gerbong semakin lama semakin dingin. AC menampilkan angka 16 menandakan suhu yang sudah diatur sedari awal keberangkatan. Dinginnya mulai menusuk kulit. Penumpang lain banyak yang sudah memakai jaket tebal dan berselimut berharap bisa meredakan rasa dingin di gerbong itu. Sahara yang sudah terbiasa dengan suhu dingin masih juga menggunakan jaket dan berselimut seperti penumpang yang lain. Jarum jam terus berputar tak lelah menunjukkan pukul 5 pagi. Semua penumpang sudah tertidur dengan posisi yang tidak karuan. Ada yang tertidur dengan mulut menganga. Sayup juga terdengar bunyi ngorok dari penumpang yang juga tertidur. Entah penumpang yang mana. Sinar matahari mulai menjalar mengintip dari balik jendela. Rendra sudah mulai terganggu dengan sinarnya. Dan akhirnya terbangun karena kerasnya suara dari pengeras suara. Sebentar lagi kereta akan tiba di stasiun Kepanjen. Mohon segera mempersiapkan diri Anda untuk turun dari stasiun tujuan Anda, stasiun Kepanjen. Rendra menguap dan mengucek kedua mata, berharap mendapatkan kesegaran instan. Tapi tidak bisa dibohongi, badannya dilumuri rasa pegal. Tempat duduk di kereta ekonomi hanya bisa tegak dan tidak bisa diatur kemiringannya, membuat penumpang hanya bisa tertidur dengan posisi duduk. Pram, bangun Pram. Rendra membangunkan Pram yang tidak pernah bangun dari tidurnya sejak mulasnya mereda. Udah sampai mana, Dra? Pram terbangun dengan wajah kusut dan suara yang parau. Diikuti Sahara yang juga terbangun dari lelapnya karena gerakan Pram yang mengganggu. Bentar lagi nyampe stasiun Kepanjen. Habis itu kita nyampe stasiun Malang. Kalian berdua siap-siap deh. Gue mau cuci muka dulu ke toilet. Rendra menjelaskan sambil seraya berdiri dan menuju ke toilet yang ada di bagian belakang gerbong. Pram dan Sahara sibuk melipat jaket dan selimut yang mereka pakai selama tidur tadi malam. Pram mengeluarkan wadah minyak rambut dan dibalurkannya ke rambut. Seketika rambut Pram mengkilat terkena cahaya matahari yang sudah semakin terang. Dia menyisir rambutnya ke belakang, wajahnya langsung terlihat segar. Suara pengumuman dari pengeras suara juga kembali berbunyi mengisyaratkan kepada seluruh penumpang bahwa kereta akan segera tiba di stasiun Malang. Sekitar 15 menit berlalu.
Mereka bersama dengan penumpang lain tiba dan turun di stasiun Malang. Rendra menarik nafas panjang saat keluar dari pintu kedatangan stasiun Malang. Pagi itu udara masih sejuk, pepohonan rindang memayungi kepala mereka. Sudah banyak orang-orang yang menawarkan jasa antar ke penginapan. Ojek online juga berjajar rapi di satu sudut dekat stasiun. Rendra menghela napas panjang. Malang emang gak pernah gagal bikin gue kangen, Pram. Yuk cari sarapan dulu, gue udah lapar banget nih. Makan mulu yang lu pikirin. Gue juga lapar, Ndra, yuk makan dulu. Takut mah gue kambuh. Ya udah kita makan di situ aja tuh, biar nggak double bayar sewa mobilnya. Rendra menunjuk salah satu kedai yang benar-benar menempel dengan stasiun Malang. Mereka menghampiri kedai yang belum terlalu ramai itu. Hanya Sahara yang terlihat menggeret koper berukuran sedang. Angin semilir pagi yang masih terlalu sejuk menghembus wajah Pram, membuat matanya terbuai ngantuk, namun Pram melawan dengan mengusap wajahnya kuat-kuat, membuat wajahnya kembali hangat. Pram sudah duduk, menu sudah di tangannya, padahal Rendra masih berkutat dengan tas yang ingin dia lepaskan dari punggungnya. Sahara ikut memperhatikan menu yang dibuka oleh Pram tadi. Dia melihat gambar teh hangat, sontak dia ingin menengguk segelas teh hangat. Selesai memesan makanan, mereka terlibat percakapan yang sedikit serius. Jadi tadi kata ibu itu kita ambil angkutan umum yang warna biru langsung nyampe ke Mulopati. Rendra menyampaikan info yang dia dapat dari ibu penjaga kedai tempat mereka makan. Berapa lama perjalanannya? Sarah bertanya khawatir, takut perjalanan mereka masih harus memakan waktu yang cukup lama. 45 menit sampai 1 jam sih kata ibunya tadi, Ra. Badan gue udah pegel banget, Ra. Habis ini kita langsung aja ya ke sana. Gue mau rebahan. Iya, santai aja dulu di sini biar bisa nikmatin kota Malang dulu kita. Iya, maksimal kita berangkat paling lama jam 9 ya. Gue mau buru-buru istirahat soalnya. Iya, ayo berangkat. Selfie dulu lah buat update di story IG gue. Sarah mengangkat tangannya yang memegang ponsel dan mengambil foto dan segera berangkat menggunakan angkutan umum. Rambut Sarah berkibar tertiup angin yang masuk melalui celah jendela angkutan umum itu. Wangi rambutnya tercium sampai 2 baris ke belakang tempat duduknya. Pram seperti biasa setelah makan, ritual selanjutnya adalah tidur, sedangkan Rendra asik memandangi kota yang penuh kenangan bersama keluarganya itu. Sesekali dia tersenyum tipis teringat kenangan yang dia putar sendiri di dalam benaknya. Kendaraannya mereka tumpangi pun berlalu dengan asap putih yang keluar dari knalpotnya. Bunyi rem angkutan umum itu berdecit sekaligus membangunkan Pram dari tidurnya. Ternyata mereka sudah sampai di desa Mulopati. Terlihat gapura yang terbuat dari bambu setinggi 4 meter bertuliskan nama desa itu, tapi huruf I-nya sudah tidak tahu kemana. Desa itu masih berkabut tipis padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10. Aktivitas warga sudah mulai nampak. Kebanyakan profesi warga sekitar adalah petani. Penampakan terasering menambah kecantikan desa itu. Hijau ditumbuhi padi yang sudah mulai tumbuh meninggi. Pohon pisang dan pohon kelapa membuat penampakan desa itu semakin indah dipandang. Tanahnya yang masih lembab karena kabut yang turun membuat desa itu diselimuti dengan aroma tanah yang khas. Sebagian besar rumah warga terbuat dari kayu dengan genting yang mulai termakan usia. Penampakan desa itu juga jauh dari kata modern. Jalan utama saja yang tampak di aspal dan lebar jalannya hanya muat pas 2 mobil berukuran sedang. Sedangkan jalan lainnya hanya jalan setapak yang bercampur dengan batu-batu dan kerikil. Hutan belantara terlihat membentang di sepanjang barat sampai utara desa. Di kejauhan pohon pinus terlihat menjalar dari kaki gunung di sebelah timur laut desa. Rendra melihat sosok wanita tua berambut putih dari kejauhan, yang ternyata adalah Eyang Tias Nurmala, pemilik rumah yang mereka bertiga tumpangi. Narendra ya? Eyang tidak sulit menebak mereka karena wajah mereka yang sangat asing. Ya Bu, saya Rendra, ini Pramaditya dan ini Sahara. Nama saya Tias Nurmala.
tapi panggil saya Eyang saja ya. Saya lebih senang dipanggil Eyang, rasanya lebih akrab. Iya Eyang. Rendra menjawab seraya berjalan mengikuti Eyang Tias yang menuntun mereka ke dalam rumah yang ia sewakan. Di sini nggak ada apa-apa loh Narendra. Jadi dibetah-betahkan aja ya, karena Eyang jarang tempatin rumah ini. Kalau butuh apa-apa nggak usah sungkan ke rumah Eyang aja ya. Rumah Eyang cuma 5 rumah ke belakang sana. Ya Eyang, nggak usah repot-repot. Bisa tidur aja, kita udah lebih dari cukup kok Eyang. Ya wes Eyang tinggal yo. Tak buatin teh hangat buat kalian. Perlahan kabut tipis yang menyambut mereka tadi menghilang di sengat sinar matahari yang semakin terik. Semua aspek yang ada di desa itu membuat mereka bertingkat takjub, heran dan kegirangan. Ini adalah hal yang baru yang tidak pernah mereka dapatkan hidup di perkotaan. Mereka bertiga sibuk melihat-lihat setiap sudut rumah yang terbuat dari kayu yang menambah kesan pedesaan yang kuat. Perut mulai keroncongan, persediaan cemilan yang dibawa Pram sudah disikat habis oleh Pram semenjak di kereta. Pintu toilet sejak 30 menit yang lalu masih terkunci rapat. Pram masih belum keluar dari situ. Mulas yang ia tahan semenjak di kereta dibalas dengan kentut yang tadi meledak-ledak. Rendra dan Sahara terhibur dengan suara yang keluar dari toilet. Tertawa terbahak-bahak sambil mengabadikan Sahara terus merekam kejadian lucu itu. Rendra juga tertawa sambil menelpon ibunya untuk memberi kabar. Tiba-tiba Eyang yang sudah di depan daun pintu membawakan nampan berisi 4 teh hangat manis dan kaleng biskuit besar yang dibawakan Ira, anak perempuan yang masih seumuran anak SMP yang langsung pergi meninggalkan rumah itu. Rendra dan Sahara segera menyambut Eyang dan duduk di kursi ruang tamu. Sahara membantu Eyang menata gelas-gelas sambil bertanya, "Yang tadi itu anak Eyang?" Oh bukan, itu Ira, dia yatim piatu. Jadi Eyang yang bantu rawat dia sambil nemenin Eyang kalau kesepian. Eyang Tias menjulurkan tangannya mempersilahkan mereka berdua minum. "Terus anak Eyang kemana?" Gak sopan. Anak-anak Eyang di Jakarta semua, mereka udah berkeluarga. Tiap lebaran aja mereka pulang ke sini. "Oh, tinggal di mana mereka? Siapa tahu bisa kami ajak nongkrong kalau kami udah pulang ke Jakarta." Anak Eyang mungkin seumuran orang tua kalian, mana cocok nongkrong ke tempat anak-anak muda. "Oh iya juga ya. Habis Eyang gak kelihatan tua sih." Ah, kamu bisa aja, yang udah 73 tahun loh. Masa nggak kelihatan tua? Hah? Rendra dan Sahara kaget melihat Eyang yang memang tidak setua umurnya. Tapi masih kelihatan seger banget loh Eyang. Mungkin karena hidup di desa kali ya, jadi nggak pernah stres. Ya alhamdulillah kalau emang Eyang gak kelihatan seperti nenek-nenek 73 tahun. Artinya Eyang bahagia terus. Yang heran kok kalian malah liburan ke sini. Kan bisa ke Malang atau Surabaya. Lebih banyak tempat wisatanya. Di sini mana ada tempat wisata, cuma ada sawah. Justru kita cari ketenangan Eyang. Di kota udah sumpek, kalau lihat sawah begini pikiran jadi makin seger. Tak lama Ira kembali muncul dari balik pintu rumah sambil membawa nampan yang besar, membawa 3 piring nasi goreng ikan teri, lengkap dengan telur dadar di atasnya, dan Ira pun berkata singkat, "Monggo mas mbak, dimaem." "Makasih Ira." Pram tiba-tiba muncul dari kesibukannya tadi dan langsung berlari kecil menghampiri teman-temannya yang sedang ngobrol dengan Eyang seraya duduk dan memperhatikan makanan itu dengan mata yang berbinar-binar. Wah, wangi banget Eyang. Enak banget pasti nasi gorengnya. Iya, silakan dimakan. Eyang tinggal dulu ya. Nanti piringnya biarkan aja di situ, biar Ira yang ambil. Tak bisa dipungkiri mereka makan dengan sangat lahap. Dari wajah mereka terlihat mereka sangat menikmati rasa nasi goreng yang sederhana itu. Pram sang ahli makanan terus menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda suka dengan makanan itu.
Sesekali mereka seruput teh hangat yang masih mengebul. Suasana rumah itu semakin hidup dengan kehadiran mereka. Wah gila, enak banget nasi gorengnya. Fix nasi goreng terenak yang pernah gue makan nih. Nasi goreng gila deket rumah gue kalah jauh nih. Ya enak banget ya. Bumbunya mendok banget, hasilnya juga pas. Seketika Rendra jadi ahli kuliner seperti biasa. Sarah sibuk memposting video yang menjelaskan betapa lezatnya nasi goreng itu ke Instagramnya. Pintu rumah berbunyi karena diketuk oleh seseorang yang ada di baliknya. Rendra membuka pintu dan langsung disambut oleh Idris, pemuda setempat. Dia mengenakan pakaian serba hijau, di dadanya ada tulisan Linmas. Mas Rendra yo, saya Idris mau minta tanda tangan untuk laporan tamu yang datang ke desa. Idris memberikan buku panjang yang berisi sangat sedikit nama-nama tamu yang berkunjung. Rendra mengisi di nomor 3. Oh nggih mas. Mas kalau mau main aja ke pos saya yo. Siapa tahu mas bosen gak ada kegiatan. Posnya gak jauh dari Gapura desa. Ini Pak Iman. Beliau bisa bantu-bantu, siapa tahu perlu bantuan tinggal panggil aja beliau ke sini. Idris memberikan nomor kontak Pak Iman yang tertulis di secari kertas. Namun Pak Iman yang sedari tadi menggenggam ari di tangan kanannya hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Oke mas, nanti saya main ke pos. Oh iya, di sini katanya ada pemandian air panas ya mas? Ada mas, di sebelah selatan desa. Berapa harga tiket masuknya mas? Seikhlasnya mas, karena pemandiannya biasa dipakai warga juga. Tamu jarang ada yang tahu. Tapi jam 5 udah tutup ya mas. Jadi kalau mau ke sana dari jam 3 aja. Idris menerima bukunya dan menyelipkan buku itu ke balik punggungnya. Oke, makasih ya mas.